Sekui paten terbaik lah nih. Guys, jadi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hari ini aku bakal jawab Q&A dari teman-teman semua mengenai semua apa Q&A yang ada di sini, tapi nggak akan semua diambil karena banyak banget pastinya ya. Aku ambil dari Instagram. Jadi buat question dulu tuh. Jadi aku buat question dulu, aku bakal ambil beberapa pertanyaan yang mungkin harus aku jawab dan bisa aku jawab ya. Oke guys ya. Nah, tapi sebelum itu bacaan lah sebelum nonton Q&A aku sih karena bisi keasupan. Tau ge. Mau sih make seri segala. Sanu serinya pede pisan. Oke, jadi aku udah sebelumnya udah ini dulu di story aku kalau bakal ada Q&A, aku minta pertanyaan dari kalian ya. Atau siapa barangkali gitu ya. Populasi laknya ini ada pertanyaan terhadap si Algiril ya. Nah, ini bakal aku post di YouTube dan kita mulai dari sekarang. Yo. Yang pertama, ya guys ya. Ini ada mungkin aku jawab ini karena aku sering banget dapat pertanyaan ini di live di mana cuman nggak aku jawab karena ya mungkin yang seharusnya aku jawab banyak banget ya. Dan tapi kali ini aku jawab di YouTube aku, oke? Dari Nabila Livia ya. Apa hubungan Algi sama Ratu? Sebenarnya gini teman-teman ya. Aku dari kemarin tuh sebenarnya kita ada hubungan. Cuman ada problem di mana yang udah punya tujuannya masing-masing, udah punya visinya masing-masing. Akhirnya kita berpisah. Anjay berpisah. Ya pokoknya mah kita masing-masing dulu ya. Maka dari itu untuk hari ini sampai mungkin gak tahu kapan aku sama Ratu hubungannya hanya pertemanan ya untuk sekarang sampai ke depannya. Kayak gitu guys ya. Oke, sudah terjawab, hubungannya adalah pertemanan untuk sekarang ya. Karena baru udah biasa aja lah, apa sih Gi? Lebay amat. Pertanyaan kedua ada dari Michelle CF_ ya. Bagaimana tetap konsisten jalani bisnis di masa pandemi? Konsisten di masa pandemi sebenarnya gini loh, dimana ada masalah menurut gue tuh selalu ada solusi. Kalian tuh fokusnya tuh ke masalah aja terus, coba cari solusinya. Mungkin bisnis yang sekarang lu lagi jalanin atau kamu lagi jalanin tidak support dengan kondisi saat ini, atau kayak nggak sesuai gitu ya, kayak tidak mendukung. Nah mungkin kamu bisa pikirin itu, apa harus ganti brandingnya, cara marketingnya, cara pelayanannya, atau ganti dulu bisnisnya kayak gitu ya. Karena kita nggak bisa maksain. Kalau misalkan bisnis itu tidak support di saat kondisi saat ini, ya kita nggak bisa maksain kayak gitu. Kecuali kamu punya modal yang terus di branding terus apa gitu, yang harus banyak ngeluarin cost besar ya kayak gitu. Jadi tips konsistennya adalah kamu harus punya semangat tinggi sih dalam dirinya. Misalkan oke, gue tetap harus bisa survive setidaknya kita nggak bisa growth sekarang, setidaknya kita bisa survive dan bisa bermanfaat dulu lah untuk banyak orang gitu. Masih bisa berbagi, masih bisa tercukupi kebutuhan kamu, kebutuhan kita kayak gitu di saat pandemi sekarang. Sebenarnya kalau ngomongin pandemi sekarang tuh semuanya kena dampaknya ya, semuanya banget kena impactnya berbagai industri. Cuman bagaimana kita menyikapi masalah ini tersebut kayak gitu. Dan gue yakin dan aku yakin setelah ini kita bisa hadapin dan kembali normal, nanti kita bakal boom kita semua, oke? Bismillah, paten terbaik. Itu selalu yakin sih intinya, yakin ketika ada masalah besar yang datang. Ini kan masalah besar ya kan, pandemi. Dan kita yakin setelah pandemi ini pasti ada sesuatu hal yang besar datang sama kita kayak gitu. Jadi kita tuh sekarang tuh tugasnya hanya berusaha, tidak ada yang lain. Tugas kita tuh hanya untuk berusaha, dah hasil mah udah ada yang menentukan ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinkan saja, sisanya kita mah ikhtiar semaksimal mungkin, sisanya tawakalkan kayak gitu ya, pasrahkan. Nah, ini lagi pertanyaan ada dari Mbam_X_entap. Wih, iya ngaranna sih iya lur tutor kuat mental bos. Sebenarnya gini loh, yang namanya kuat mental tuh mungkin lebih, ini pertanyaannya mungkin lebih ke tutor menjadi lebih dewasa ya, menghadapi masalah atau
menyelesaikan masalah lebih dewasa kayak gimana gitu ya. Kalau misal kuat mental mah kita kan nggak bisa ngomongin aku kuat mental, kadang aku juga di mana don, cuman gimana caranya kita ngontrol masalah yang kita hadapin ini gitu. Karena aku yakin ketika masalah datang sama aku, Allah tuh nggak akan ngasih masalah yang lebih besar daripada kemampuan aku, kayak gitu sih. Selanjutnya ya, di sini ada dari Airin PTR underscore. Halo Airin. Nah, di sini ada apa motivasi ya sampai masih bertahan di bidang bisnis. Oke, motivasi aku tuh orang tua. Guys, ingat nih, nak tunggal ya. Nak tunggal adalah anak tutung dan gagal. Amit-amit nauzubillah min dzalik. Tapi anak tunggal ini satu-satu harapannya orang tua, guys ya. Buat teman-teman semua, buat lu semua nih ya, anak tunggal nih ya, sadar lu hoy ya. Lu nggak bisa kalau nanti gagal, lu siapa yang mau ngasih orang tua lu makan? Siapa yang bayar rumah sakit orang tua lu kalau orang tua lu sakit? Kagak ada, menungguin bansos lama antrinya bapak ya, belum kefilterisasi begitu. Makanya motivasi terbesar aku adalah orang tua, orang sekitar mau membungkam orang yang iri kepada aku gitu ya, yang sempat menertawakan dan yang sempat merendahkan. Oke, lihat saja nanti begitu ya. Jadi bukan dendam sih, aku nggak dendam sama orang yang iri sama aku atau orang yang remehin aku, cuman aku lebih ke ingin membuktikan kepada orang yang sayang sama aku. Orang yang benci yang meremehkan mah biarin aja kayak gitu, tapi aku buktikan ini kepada orang yang sayang sama aku kayak gitu. Oke ya, thank you Airin, pertanyaannya itu udah paling paten terbaik gitu. Scoot. Nah, yang selanjutnya ya. Selanjutnya ada dari kita cari orang cari heula anu alus. Mana ya? Jadi gimana sama Ratu teh? Enggak gimana, enggak ada apa-apa pokoknya mah. Nah, itu menira riweuh duit eueuh. Enggak canda riweuh. Sekarang nah ini ada nih. Anal. Enggak. Pokoknya ini namanya namanya ya. Halo Anal, sekarang sama pacaran sama siapa? Enggak sama siapa. Oke, titik sampai situ, enggak akan gue lanjutin. Cara ikhlasin, cara menerima kegagalan dengan ikhlas gimana? Oke. Pada dasarnya kegagalan tuh menurut aku nggak ada, tapi semuanya adalah pembelajaran. Dari yang asalnya kita nggak tahu, gara-gara kita gagal, kita cari tahu kenapa gagalnya, akhirnya jadi kita tahu. Oh ternyata gagalnya gara-gara ini. Cara ngiklasinnya gimana? Nanti aja mindsetnya kan, itu bukan gagal, itu proses belajar kita, itu bukan gagal. Cara ngiklasinnya karena apa? Yang datang itu dari Allah, yang pergi itu kata Allah. Semua itu datang dan pergi, maupun orang tua kita sekalipun. Pernah datang, pernah pergi. Nanti waktunya menikah, maksudnya pas semua orang pasti meninggal. Nanti ada meninggal diambil sama Allah, itu kan pergi. Rezeki juga mah datang dan pergi. Yang gue alamin ya, dan yang jadi prinsip gue gitu kayak gitu. Cara menerimanya ya udah kita berusaha lapang dada karena gue yakin ini semua dari Allah dan itu ditarik juga sama Allah kayak gitu. Dan iya bermindsetnya apa aja. Sebenarnya gini sih kalau gue ya, gue tuh bisa seikhlas ini gitu ya kalau misalnya ada yang diambil segala macam, terus orang yang gue sayang gitu ya, yang tadi yang memiliki, cuman apa intinya, jangan merasa memiliki semuanya, harta, cewek segala macam, lu jangan merasa memiliki. Emang siapa lu yang bikin, lu yang apa? Bukan, lu kan cuma cari duitnya, beli barangnya ya kan, itu rezekinya juga dari yang di atas kayak gitu. Jangan merasa memiliki ya, semua ini titipan, jadi ketika diambil ya ikhlas ya, karena bukan punya gua, ini mah gua pinjem, gua dipinjemin kayak gitu. Jadi jangan merasa memiliki apapun itu kayak gitu ya. Dari Nur Mau, koronce kapan beres, pengen ketemu. Koronce mata yang iraha beresna, flu aja dari dulu udah ada ya. Kamu pokoknya terhadap corona ya, cepat pulang, cepat pergi ya, setidaknya jangan ngariweuhkeun kalau tidak bisa membantu. Laknai maneh teh ya koronce. Si dikradek geura. Ini ada yang nanya lagi. Masih pacar ini paling banyak pertanyaan si Ratu. Ini tuh pengen dulu semua kayaknya nih. Enggak ada apa-apa gua sama dia. Gimana caranya keluar dari zona nyaman dan gimana memulainya? Keluar dari zona nyaman, lu stop rebahan. Say no to rebahan sering-sering teuing. Say no to lihat sosmed terlalu sering, terlalu lama kayak gitu ya. Keluar dari zona nyaman, apa yang kamu lakukan ya, coba pikirin 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa, lakukan dari sekarang kayak gitu. Sekarang cuma mikirin doang sampai otak lu jadi otak sapi juga gak akan jadi tuh dipikirin doang mah ya kan. Kita berpikir mencari ide mah gampang, tapi eksekusi yang susah. Nah gimana ini planning, mending pikirin cara eksekusi daripada mikirin terus masalahnya kayak gitu. Jadi pada dasarnya cara keluar dari zona nyaman adalah
bergerak. Misalkan sekarang lagi nyaman rebahan, oke, gue pengen ngelakuin apa sesuatu, bikin konten kek, lu jualan apa kek, mau mulainya dari mana? Mulainya dari kebutuhan yang ada. Kalau lu mau bisnis, aduh gue bingung pengen bisnis, cari masalah yang ada, lu cari solusinya. Misalkan ada orang bau kaki, keluarin parfum sepatu, beres ya kan. Ada orang putus cinta, buka konsultasi cinta. Tai pedu cinta tai lah. Wes, sabar bos. Nah, ada lagi nggak ya? Coba kita cari lagi, oke? Dari Muhammad Yoga 8, sekut paten terbaik, be humble, pokok nama ke fans teh, calon bintang dan orang sukses. Amin Allahumma amin. Semuanya kalian juga sukses, oke? Paten itu udah pasti kalian. Bismillah, oke? KBG kudu di bismillahkeun ya. Cek teman-teman aku kan sok lalak neuan. Naon cenah artina lakneuy? Lakneuy naon sigi? Mohon penjelasannya, sekian dan terima kasih dari Via sama Meliani. Oke, gue jawab lakneuy di sini sekarang ya. Jadi gini guys, cerita lakneuy ya. Dari ceritanya dulu ya. Si lakneuy itu ya, ditemukan ketika saya melihat konten Thailand gitu ya. Kayak gitu. Sedangkan dulu kan saya kontennya speak up. Dari speak up itu saya belajar kalau saya ngomong anjing di konten itu tidak baik dan tidak enak didengar. Jadi membuat lemesna anjing. Imbuhan ya, lebih ke imbuhan lah. Gak lemesna anjing juga sih, lebih ke imbuhan. Kayak enak aja gitu bilangnya. Awalnya tuh lihat konten-konten gitu ya di FYP di TikTok. Sawadikap, hap lakneuy. Namun cain teh. Sama gue tuh dilihat aja, apa ya ini? Terus enak kan kayak, maneh mah lakneuy. Lakneuy maneh mah. Nah kan gitu kayak, wah lakneuy maneh keren barang anyar, wah lakneuy maneh bisa ipena gede segala macam. Imbuhan aja, lebih ke imbuhan anjing lah, lemesna anjing kalau kata Sunda mah. Tapi bukan bahasa Sunda, itu dipastikan itu bukan berasal dari Sunda, tapi berasal dari Algiril itu. Berasal dari Algiril yang terinspirasi dari konten Thailand. Yahan, pahanhab, oke, yang tuh lakneuy. Kayak gitu. Jadi lakneuy itu adalah imbuhan lemesna anjing. Kayak misalkan, wah maneh lakneuy pisan bro euy. Lulus selamat maneh lakneuy. Kayak imbuhan aja sih, lebih ke kalau arti sesungguhnya tuh aku nggak ada, cuman kayak lebih imbuhan. Kayak anjing artinya naon? Sok tahu kan nggak ada arti dari anjing kan. Meskipun anjing gitu ya, tapi anjing di situ kan imbuhan, bukan anjing seekor dogi, bukan. Tapi sama kayak lakneuy. Lakneuy itu kalau diartikan tuh ada artinya laknat, tapi yang aku maksud, aku sering ngomong lakneuy itu bukan laknat artinya, lebih ke imbuhan. Anjing itu tadi lemesna anjing kayak gitu. Ini ada dari Absori 16_. Apakah Bobrok Boys akan ada gebrakan baru bikin usaha atau nikah bareng? Nikah bareng disatuin gitu. Di resepsinya di dalam satu ruangan kita berlima semua gitu, itu mah nikah sereh atau nikah siri atau itu mah ya. Pokoknya ini Bobrok Boys akan ada gebrakan baru bikin usaha atau apa. Sebenarnya Bobrok Boys fullnya belum ada, cuman kalau dari Bobrok Boys ya, aku sama Raymond rencana berkolaborasi. Dan kolaborasi apakah itu nanti kalian juga tahu apa. Nah kan aku kasih tahu dulu karena kondisi dan situasi sekarang PPKM, apalagi kita susah untuk berdagang. Sedangkan yang direncanakan aku dan Raymond adalah itu dagang yang offline, mengandalkan traffic dari offline. Otomatis kalau PPKM siapa yang mau lihat? Itu aku kalau hasil kolaborasi aku sama Raymond. Jadi pokoknya nanti kalian stay tune terus di Raymond atau di aku. Ada kolaborasi apa aku sama Raymond di bidang usaha. Itu dari Absore ya. Ini dari ada Silviana Oktora 21. Menurut Algi gimana sih ngadepin temen yang gampang baperan? Yang gampang baperan ya kalian bercandanya jangan terlalu gila juga. Kayak gitu. Kita harus ngerti dia. Sebelum kita ingin dimengertikan, kita mengerti dulu dia. Ketika dia baperan, oke, berarti apa yang harus gue lakuin ketika dia baperan. Kayak gitu. Otomatis kan lu tahu ketika lu bilang apa dia tuh baperan gitu. Sebenarnya orang tuh bukan baperan, tapi lebih lebih ke meresponnya tidak baik ketika ada yang pembicaraan atau perlakuan dari kamu. Berarti kan otomatis di sana perlakuan kamu terhadap dia berlebihan kayak gitu. Meskipun mungkin cuma nyiwit unggul, tapi kan nggak tahu kondisi dia. Nah, yang kamu harus paham atau lu harus paham adalah kondisi dianya dulu seperti apa kayak gitu. Apakah di situ kamu cocok untuk bercanda, apakah di situ lu cocok untuk serius kayak gitu. Kalian harus paham kondisi lah, belajar kondisional, situasional. Dari Kalista Indah. Oke, Kalista Indah ya. Kalista Indah.
Enak gak sih jadi tiktokers yang dikenal banyak orang? Enak gak enak ya, semuanya ada plus minusnya sih guys. Jadi plus minusnya tuh banyak banget. Plus ya mungkin aku banyak relasi ya, dari teman-teman semua, bisa banyak teman semua, bisa nambah teman segala macam, bisa ada kolaborasi, relasi segala macam ya, bisa bisnis juga gitu kan. Tapi nggak enaknya juga banyak. Privacy kita tuh apa ya, kita tuh dituntut untuk menjadi manusia yang sempurna. Padahal kan gue juga manusia gitu, gue juga ada emosi, gue juga ada jeleknya kayak gitu. Tapi ketika ada salah pasti dihujat bisa-bisa, tapi nggak masalah, itu adalah risk atau resiko daripada konten kreator. Aku juga masih belajar lah jadi konten kreator ya, masih mula gitu kayak gitu. Ini juga bisa sampai titik saat ini kan berkat teman-teman semua nih yang pada nonton nih. Thank you banget, paten terbaik. Pokoknya kalian populasi paten terbaik. Kalian juga selalu melakukan yang paten terbaik maksimal itu teh. Ada niatan mau buka usaha lagi dari Lucia Nisa? Belum ada. Mau fokus dulu sama yang ada, karena buka usaha sekarang kita buat lagi tuh high risk. Kecuali aku anak sultan boga modal gede kayak gitu ya. Kalau sekarang aku sadar diri gitu, jadi aku mempertahankan yang ada. Aku lebih fokus planning ini mau dibawa ke depannya kemana kayak gitu. Mungkin suatu saat nanti bakal ada yang dibuat lagi gitu. Dari Andra Laudi ya, dari Andra Laudi ini ada pertanyaan, sejauh ini ada nggak harapan yang belum kecapai? Banyak banget gitu, banyak banget. Cuman emang alhamdulillah aku selalu bersyukur ketika aku masih sehat. Terus ada beberapa aku bisa menjadi manfaat bagi maksudnya nggak banyak orang, tapi beberapa orang juga, keluarga kah atau saudara kah atau lingkungan sekitar, itu juga udah menjadi menjadi harapan aku yang sudah tercapai. Itu banyak banget lah, maksudnya udah banyak banget hal-hal yang aku harapkan, cuman nggak semuanya, masih banyak hal-hal besar yang belum tercapai kayak gitu. Tapi kan semuanya back to proses ya, nikmati prosesnya aja udah, jalani, nikmati, jalani apa yang harus dijalani, nikmati apa yang harus dinikmati. Ulah ningali teuing batur, jangan terlalu banyak lihat orang, capek, nggak akan sampai ujungnya gitu. Apalagi ngomongin insecure gara-gara orang yang paling kaya segala macam, yang akan ada beresnya. Kamu mau ngebandingin sama siapa? Bill Gates, nggak akan ada beresnya kayak gitu. Jadi lakukan apa yang kamu mau, buat list, buat flow, fokus terhadap flow kamu sehingga bisa cepat mencapai tujuan kamu. Udah itu aja paling cocok gitu. Sebenarnya kan di sini musuh terbesar adalah diri sendiri, mengalahkan ego, mengalahkan keinsecurean diri sendiri. Sebenarnya kita yang memunculkan masalah, kita yang pusing mikirin masalah yang kita sendiri buat kayak gitu. Jika gitu kayak gitu teh kumaha cara apanya ini ada dari apanya yang gacor, cara ngembalin penciuman gimana? Sia ditendang ku aing. Cara mengembalin penciuman adalah dicium. Maksudnya banyak nyium ini kayu putih lah gitu ya. Coba aja misalnya pakai masker, pakai kayu putih. Jaga kesehatan lah buat kalian semua. Mungkin segitu aja Q&A-nya, nggak akan banyak-banyak dulu. Mungkin nanti ada beberapa lagi sama anak-anak Bobrok Boys. Stay tune teman-teman semua ya. Kalau kalian ada saran konten dari teman-teman semua ya, ada saran konten yang bagus, ada kritikan, saya sangat terbuka dengan kritikan Anda semua ya. Kirim aja email atau enggak di DM Instagram aku, oke? Kalau misalkan yang masuk Telegram, di Telegram boleh sampaikan keinginan kalian, konten yang kalian inginkan apa ya, kayak gitu. Terus kritikan kalian apa, saya sangat terbuka untuk itu. Tapi saya tidak terbuka untuk hujatan kalian. Dan mau didangu, jangan harap Anda menghujat, dan jangan harap Anda didengarkan oleh saya, karena saya bodoh amat. Saya tahu mana kritikan dan saya tahu mana hujatan. Pokoknya segitu aja teman-teman. Sehat, stay safe selalu. Semoga selalu diberikan kelancaran, rezeki yang melimpah. Paten terbaik buat kalian ya. Sekut pokoknya, paten, laknai.